Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasul ba'da. Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Dan juga salawat beriringkan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan juga kepada orang-orang senantiasa berpegang teguh dengan agamanya sampai akhir hayat. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu yang mulia, kita kembali melanjutkan pelajaran kita murojaah dari kitab Tauhid, yang mana pertemuan yang telah lalu kita sampai pada bab yaitu tentang sebab kekafiran anak Adam dan mereka meninggalkan agamanya adalah berlebihan atau ghulu dengan orang-orang yang soleh. Itu pembahasan yang telah penyebab kekafiran anak Adam dan meninggalkan agamanya karena mereka ghulu atau berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Pada kali ini kita masuk pada pembahasan yakni bab ma jaa min at-taghyir fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Bab ini yakni bercerita tentang atau membahas tentang peringatan keras bagi orang-orang yang menyembah Allah di samping kubur orang yang soleh. Peringatan keras kepada orang yang menyembah Allah akan tapi menyembahnya di samping kuburan orang yang soleh. Maka bagaimana apabila orang tersebut menyembah kuburan tersebut? Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, beliau membawakan hadis dari Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahasanya Aisyah anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisa ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar faqala ulaika idza mata fihim ar-rajul salih aw al-'abd salih banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi 'inda Allah. Rawahu Bukhari Muslim. Fahaula'i jama'u bainal fitnatain, fitnatil qubur wa fitnatit tamathil. Bahasanya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahasanya sesungguhnya Ummu Salamah juga istri Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mulia, semoga Allah meridainya, bahasanya beliau menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisa. Apa itu kanisa? Kanisa adalah gereja yang beliau lihat Ummul Mukminin Ummu Salamah di negeri Habasyah. Wa ma fiha min as-suwar, dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Jadi di dalam gereja tersebut ada banyak gambar. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ulaika idza mata fihim ar-rajul salih aw al-'abd salih banu 'ala qabrihi masjidan. Mereka itu yakni orang-orang yang di negeri Habasyah tersebut, ketika meninggal di antara mereka orang yang soleh atau hamba yang soleh, maka mereka membangun kuburan sebagai masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan orang-orang tersebut menggambar dengan banyak gambar.
Ulaika syirrul khalqi 'inda Allah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Aisyah menyebutkan, menceritakan dari Ummu Salamah. Tentunya Ummu Salamah ini bisa mengetahui bahasanya gereja di negeri Habasyah itu banyak gambar-gambar ini ketika beliau berhijrah ke negeri Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah pada waktu itu tentunya Habasyah bukan negeri kaum muslimin ya, dan tapi rajanya raja muslim pada waktu itu. Makanya beliau bisa mengetahui hijrah bersama dengan suami yang pertamanya Abu Salamah. Karena ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah kemudian menikah dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, hadis ini menjelaskan bahasanya Ummu Salamah mengabarkan kepada kita, beliau menceritakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pengalaman beliau ketika hijrah di negeri Habasyah. Yang pada waktu itu negeri Habasyah masih kafir ya, negeri orang kafir, negerinya orang Nasrani. Ketika beliau hijrah ke sana dengan suami yang pertama, mereka itu orang-orang Nasrani tersebut waqad sawaru fihi suwar. Mereka banyak sekali membuat gambar-gambar yang dipasang di dalam kanisah atau gereja tersebut. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari keburukan hal tersebut. Ketika mereka meninggal dari kalangan orang solehnya atau hamba yang soleh, mereka membangun kuburnya itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah mereka. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahasanya mereka itu yang melakukan hal tersebut hum aktsarul khalqi syarran indallah. Mereka ini adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perkataan tadi fahaulai jama'u bainal fitnatain, fitnatil kubur wa fitnatil tamathil, ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang tersebut, yakni orang yang membuat kuburan sebagai masjid, ini mereka mengumpulkan dua fitnah. Dia telah membuat dua fitnah. Apa itu fitnah? Maksudnya kerusakannya. Kerusakan yang pertama adalah penjelasan dari Syekhul Islam bahasanya fitnah yang pertama fitnatul kubur. Maksud dari fitnah kubur sini adalah mereka menyembah kuburan, ya. Contohnya seperti apa? Seperti apa? Sholat di dalamnya, meminta kepada kuburan tersebut, sholat menghadap kuburan dan lain sebagainya. Dari meminta kepada kuburan atau penghuni kuburan tersebut. Kemudian fitnah yang kedua, fitnah tamathil. Apa maksud tamathil di sini? Tadi Rasulullah telah menjelaskannya, ini tentang menggambar wajah orang soleh yang telah meninggal atau membuat patungnya. Karena ini awal-awal kesyirikan terjadi di hal tersebut, yaitu ketika orang soleh meninggal pada zaman dahulu dibuatlah patung atau gambar-gambar yang semisalnya. Dan ini dilarang oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Maka faedah dari hadis ini yang pertama adalah diterimanya khobar atau kabar yang dibawa oleh seorang wanita yang adil, terpercaya, ya. Yaitu tadi siapa? Ummu Salamah. Kemudian faedah yang kedua, dan ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin sekarang, dan kita harus berhati-hati dengan hal ini. Faedah yang kedua, bahasanya menjadikan gambar-gambar sebagai tempat ibadah ini adalah kebiasaan orang Nasrani. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, saya mengetahui bahasanya kalau di negeri Indonesia ini saya memperhatikan malah kebalikannya. Untuk zaman sekarang
selama saya hidup ya. Saya ketahui bahwasanya yang banyak menjadikan gambar-gambar di dalam masjid itu malah orang muslim ya. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid itu adalah orang muslim. Kalau orang Nasrani tidak. Ya, karena saya pernah masuk ke kanisahnya mereka ya. Jadi zaman dulu. Jadi kebalikannya. Nah, ini telah terjadi di kaum muslimin kebanyakan sekarang. Dan ini merupakan dahulunya waktu zaman awal-awal agama Islam adalah kebiasaan orang Nasrani. Kemudian faedah yang ketiga, haramnya membangun masjid di atas kuburan. Nah, kita tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Ketika sudah ada kuburan di situ, kita tidak boleh membangun di atasnya, bahkan bersebelahan dengannya. Harus ada pembatas yang jelas. Faedah yang keempat, ini haramnya meletakkan gambar di atas kuburan. Kalau yang kita saksikan sekarang banyak sekali di kalangan kaum muslimin, bahkan yang nampak sekali diantaranya siapa? Rafidhah ya, Syiah laknatullah alaihi. Tapi ada juga di kalangan kaum muslimin yang meletakkan foto keluarganya ketika meninggal. Setelah meninggal dibawa di depannya, kemudian setelah dikuburkan dipasang di atasnya. Ini biasanya anggota-anggota siapa? Anggota-anggota pemerintahan atau orang-orang yang memiliki pangkat yang tinggi biasanya. Baik, kemudian hadis berikutnya, walahum anha qalat lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisa lahu ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha faqala wa kadzalik la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u wala dzalika ubriza qabrahu ghayra annahu khashiya an yattakhidha masjidan akhrajahu. Masih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Ummul Mukminin juga Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, beliau Rasulullah SAW meletakkan kain di atas mukanya, meletakkan kain di atas wajahnya. Kemudian ketika beliau merasa sesak nafasnya, beliau membuka kain tersebut. Faqala wa kadzalik. Dan maka beliau berkata, sedangkan beliau masih dalam keadaan sesak nafasnya karena sakratul maut. Beliau berkata, di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam masih mendakwahkan tauhid kepada kaum muslimin. Beliau berkata, la'natullah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani yang mereka mengambil kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah memberikan peringatan apa yang telah mereka lakukan. Seandainya apabila tidak ditakutkan karena ini, maka kubur beliau sallallahu alaihi wasallam ditampakkan. Ubriza qabrahu wa ra'annu khashiya an yatakhadha masjidan. Karena apa? Kubur beliau disembunyikan dari kaum muslimin, dari orang-orang semuanya ini, karena takut akan disembah, dijadikan sebagai masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, faedah yang paling agung di sini diantaranya adalah dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, rasa kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sampai di akhir hayat beliau, akhir kematian beliau masih melaksanakan dakwah, mengajak manusia agar mentauhidkan Allah, yakni agar manusia kaum muslimin menjauhi menjadikan masjid sebagai kuburan. Maka faedah dari hadis ini diantaranya adalah, ya ini penjelasan tentang apa yang terjadi pada Rasulullah SAW dari sakratul mautnya, sangat sakitnya beliau SAW menahan dari rasa sakit sakratul maut yang menimpa beliau SAW. Kemudian faedah kedua, hirsun Nabi SAW ala ummati, semangatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Apa itu semangatnya?
Ya kita saksikan, kita telah membaca hadis tadi bahwasanya di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau masih mendakwakan, mengajak umat manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita contoh. Beliau adalah kedua kita. Beliau adalah yang paling sayang kepada manusia. Dan kita harus mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya dakwah para nabi dan rasul yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penulis sangat memiliki kefakihan, kefahaman yang sangat bagus tentang akidah. Beliau memasukkan hadis ini kepada pembahasan kitab tauhid. Kemudian faedah yang ketiga, jawazul la'nil kuffar ala sabil umum. Ala sabilil umum. Kita boleh melaknat orang kafir itu secara umum saja. Tidak boleh kita mengkhususkan atau menyebut namanya. Kita boleh melaknat orang kafir secara umum. Jadi ketika kita melaknat orang kafir secara umum boleh saja. Tapi ketika mengkhususkan dengan cara menyebutkan namanya atau sudah ditandai orangnya, ini tidak boleh. Karena apa? Ya banyak kejadian. Buktinya dahulunya dia penentang Islam, yang menentang kepada agama Islam, bahkan gembongnya orang yang merusak agama Islam bisa bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Faedah yang keempat, haramnya membangun bangunan di atas kuburan secara umum. Haramnya membangun sebuah bangunan di atas kuburan secara umum. Faedah yang kelima, bahasanya hadis yang kita baca tadi ini adalah bantahan kepada orang-orang yang membolehkan membangun bangunan di atas kuburan para ulama. Ini hadis ini sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan bahasanya boleh membangun kuburan ulama, membangun bangunan di atas kuburan para ulama. Kemudian faedah yang keenam, bahasanya anna bina al-qubur min sunanil yahud wal nasara. Bahasanya membangun sebuah bangunan, bangun-bangunan di atas kuburan ini adalah sunnah-sunnah atau contoh dari Yahudi dan Nasrani, Faedah yang ketujuh, dalam hadis tersebut juga ini sebagai penjelasan bahasanya sebab dikuburnya Rasulullah SAW di dalam kamarnya. Apa sebabnya? Karena takut akan disembah. Sedangkan kita ketahui sendiri, sudah di dalam kamar saja masih dicari-cari. Bahkan sekarang ketika kubur Rasulullah sudah dijaga saja masih dicari, apa kalau kata orang Indonesia, berkah ya, tabaruk. Dan ini tidak boleh. Ini bantahan, hadis ini bantahan kepada orang yang membolehkan ngalap berkah. Hadis berikutnya, wali Muslim an Jundub ibni Abdullah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Rawahu Muslim. Bahasanya dari sahabat Jundub bin Abdullah, beliau mendengar Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda sebelum meninggalnya, 5 hari sebelum beliau meninggal. Beliau berkata bahasanya, aku berlepas diri kepada Allah, yakni bahasanya aku mengambil dari kalangan kalian, dari kalangan para sahabat itu sebagai khalil, kekasih yang setia, teman dekat. Fa inna Allah qad ittakhadhani, karena Allah, sesungguhnya Allah telah mengambilku sebagai khalil, sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah mengambil
Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku boleh mengambil dari umatku sebagai kekasih, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil, sebagai kekasih. Ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah bahasanya sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian itu telah mengambil kubur-kubur para nabinya sebagai masjid. Maka ketahuilah, jangan kalian mengambil kubur sebagai masjid. Maka sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Bapak-bapak dan ibu yang mulia, ini hadis menjelaskan bahasanya ketika Rasulullah 5 hari sebelum meninggalnya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, berlepas diri dari aku mengambil dari kalangan sahabat sebagai khalil, kekasih setia, sahabat yang paling dekat, ya, yang paling dekat, karena Allah telah menjadikan Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim sebagai khalil, yaitu kekasih setia. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya seandainya dibolehkan bagi dirinya untuk mengambil dari kalangan umatnya, tentunya dari para sahabatnya, yaitu khalil, tentu beliau akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Karena apa? Abu Bakar adalah manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Inilah beliau Abu Bakar. Ketika orang-orang berinfak dengan setengah hartanya, maka Abu Bakar berinfak dengan semua hartanya. Ketika orang-orang berjihad setengah-setengah, Abu Bakar berjihad dengan semuanya. Bahkan beliau adalah orang yang awal-awal masuk agama Islam dari kalangan orang dewasa. Kemudian beliau mengabarkan bahasanya orang-orang sebelum kalian telah mengambil kubur para nabi sebagai masjid. Maka beliau di sini melarang. Larangan berarti itu artinya adalah haram, mengambil kuburan sebagai masjid. Maka faedah dari hadis ini bahasanya penetapan qullati Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu penetapan bahasanya Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah. Yang kedua, penetapan sifat cinta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat cinta, kan, tapi kita harus memberikan sifat itu dengan cara yang sesuai yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penetapan bahasanya Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah juga. Faedah berikutnya bahasanya menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini juga sebagai tanda atau isyarat sebagai beliau sebagai khalifah setelah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah orang yang paling dicintai. Kemudian faedah berikutnya, anna bina al-masajid, membangun masjid-masjid di atas kuburan, min sunanil umam sabiqah, adalah merupakan contoh dari orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. Kemudian berikutnya, tahrim ittikhad al-masajid al-qubur, haramnya membuat masjid di atas kuburan. Faedah berikutnya, wajibnya mencegah kemungkinan yang terjadi dari sesuatu yang buruk. Nah, ini Rasulullah SAW telah mengetahui hal tersebut, dan beliau SAW tidak berkata dengan hawa nafsu, agar kaumnya atau umatnya tidak terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah berupa perbuatan syirik. Beliau mengabarkan itu semua, yakni melarang kaum muslimin untuk menjadikan kubur sebagai
masjid. Karena itu sebagai wasilah kepada kesyirikan. Tidak boleh beribadah di samping kuburan dan lain sebagainya. Ini dinamakan saddun lidzara'i, mencegah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap sesuatu yang buruk. Dan ini banyak sekali hadis yang menjelaskan hal tersebut karena kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Wali Ahmad bisanadin jayyid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an inna min syirarin nasi man tudrikumus sa'ah wa hum ahya'un walladina yattakhuduna al-qubur masajid. Rawahu Abu Hatim fi sahihi. Dibawakan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Ini hadisnya marfu', ya. Bahasanya seburuk-buruk manusia yaitu orang yang dia menjumpai atau dia mengalami hari kiamat, bertemu dengan hari kiamat. Ini kiamat apa? Kiamat kubro, hari kiamat, hari akhir. Wahum ahya'un, dan mereka masih dalam keadaan hidup. Ini adalah manusia yang paling buruk dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ini orang yang pertama nih. Kemudian yang kedua, walladzina yattakhuduna al-qubur masajid. Orang yang mengambil kuburan sebagai masjid atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis ini menunjukkan apa? Perkataan pendek dan kan tapi faedahnya sangat banyak. Ini menunjukkan jawamil kalim Rasulullah SAW, kesempurnaan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya pendek akan tapi banyak maknanya, banyak faedahnya di sini. Ini mencakup pembahasan tentang akidah. Maka faedah dari hadis ini diantaranya adalah mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a ma akhbar bihi min bina'il masajid al-qubur, yaitu mukjizat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi apa-apa yang dikabarkan dari pembangunan masjid di atas kubur. Maksudnya apa? Beliau mengetahui terlebih dahulu. Intinya dari apa mengetahuinya? Dari wahyu atas kuburan-kuburan yang dibangun di atas maksudnya masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Nah, masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan itu akan bisa membuat apa? Membuat orang menjadi berbuat syirik, ya, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, an-sa'ah la taqumu 'alal mu'min. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi atau tidak akan dialami oleh orang mukmin. Jadi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan mengalami hari kiamat. Faedah yang berikutnya adalah penetapan hari kiamat. Penetapan hari kiamat. Hari kiamat itu ada. Faedah yang berikutnya, tahrimu bina'il masajid 'alal qubur aw as-salati 'indaha biduni bina'in li'anna al-masjid ismun lima yusjadu fihi walau lam yakun fihi bina'. Haramnya membangun masjid di atas kuburan atau sholat di dekatnya, walaupun tanpa bangunan. Maksudnya bangunan apa? Masjid seperti kita ini, walaupun tanpa bangunan. Karena sesungguhnya masjid itu adalah sebuah nama saja, yang mana ketika seseorang sudah beribadah di situ maka dikatakan itu adalah sebagai masjid. Bagaimana banyak ada hadis mengatakan tentang bahasanya waju'ila lil ardi masajidan. Rasulullah mengatakan bahasanya dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid, yaitu tempat ibadah. Walaupun di dalam kuburan tersebut atau di atas kuburan tersebut tidak ada masjid, ya dilarang untuk ibadah di situ.
Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Kemudian pembahasan dari terakhir dari bab ini, yakni tentang ahkamul kubur arba'ah. Hukum tentang kuburan itu ada 4. Ziyaratul rijal laha biduni safar wa hadha mustahabun li'annahu yudzakiru bil akhirah. Seseorang laki-laki menziarahinya tanpa safar, maka ini dianjurkan karena itu mengingat ke kematian atau hari akhir. Ini dibolehkan tanpa safar. Ziarah ke kuburan tanpa safar ini dibolehkan, bahkan dianjurkan karena mengingat akhir. Kemudian yang kedua, al-bina 'ala al-qubur wa iqadus suruj wa hadha muharram li'annahu wasilatun ila syirki. Membangun bangunan di atas kuburan dan juga memberikan lampu padanya, ini adalah perbuatan haram karena ini adalah wasilah kepada kesyirikan. Bangunan di atas kuburan, Rasulullah dan juga para sahabat dan juga para ulama menjelaskan tentang bangunan secara umum, ya, bangunan secara umum. Maka kita harus mengetahui hal tersebut. Berarti ketika bangunannya misalnya hanya 2 meter atau 1 meter panjangnya, ini tentu tidak dibolehkan. Dan memberikan lampu di kuburan tersebut ini tidak boleh. Karena ini wasilah kepada kesyirikan. Du'a ashabiha istiqlalan aw tawassutan bihim wa hadha syirkun akbar li'anna ad-du'a naw'un min al-ibadah wa sarfu li ghairillah syirkun. Hukum yang keempat tentang kuburan, ini tentang berdoa kepada penghuni kuburan itu secara langsung atau dia yang dikubur itu sebagai wasilah, ini adalah syirik besar. Ya, meminta kepada penghuni kubur secara langsung atau dia sebagai wasilah secara langsung, misalnya yang dikubur misalnya ya Ustadz A, saya minta diberikan kemudahan rezeki. Nah, ini tidak boleh, syirik besar. Atau dia sebagai wasilah, sebagai perantara, ini tidak boleh. Contohnya apa? Ya Ustadz A, tolong sampaikan kepada Allah, dengan saya berdoa ini saya bisa begini mendapatkan ini. Ini tidak boleh. Ini adalah kesyirikan yang besar. Karena apa? Kita sudah bahas di pertemuan yang telah lalu. Doa adalah bagian dari ibadah. Doa adalah ibadah. Sedangkan ibadah ketika dipalingkan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Hukum yang keempat, ziyaratun nisa lil qubur wa hadha haramun li qoulihi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu za'iratil qubur. Rawahu Abu Daud. Bahasanya hukum tentang kaum wanita menziarahi kubur, dan ini haram. Ini sesuai dengan perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, bahasanya Allah melaknat para penziarah kubur dari kalangan perempuan. Dan kita akan bacakan faedah dari kitab perkataan yang dibawakan oleh Syekh Sa'di dari kitab Tauhid juga, dari penjelasan beliau rahimahullah ta'ala.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babun ma jaa'a anal fi qubur sholihin yasiruha yusayyiruha awthana tu'badu min dunillah. Bab yang menjelaskan tentang berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh. Ini akan menyebabkan kuburan tersebut sebagai awthan, itu sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau muslim fi al-babaini yatadharu bi dhikri tafsir al-qawli ma yaf'alu 'inda qubur salihin wa ghairihim wa dhalika anna yaf'alu 'inda ma'al masru'un aw mahmud. Nah, maksudnya beliau menjelaskan di sini tadi perlakuan orang yang melakukan sesuatu di kuburan itu ada dua hal. Yang pertama itu masyru' yang dibolehkan, yang disyariatkan. Yang kedua itu mamnu'. Yang pertama, amal masyru' fa huwa ma syara'ahu syari' min ziyaratil qubur 'ala al-wajhi syar'i min ghairi shaddi rihal. Yazuruha al-muslim tabi'an lis-sunnah fa yad'u li ahliha 'umuman wa li aqrabihi wa ma'arifihi khususan fa yakunu muhsinan ilaihim bi du'ai lahum wa talabil 'afwi wal maghfirah wa rahmah lahum wa muhsinan ila nafsihi bi ittiba'i sunnati wa tadhakkuri al-akhirati wal i'tibar biha wal i'ti'adhi. Yang pertama, yang disyariatkannya adalah yang masyru', disyariatkannya adalah yang disyariatkan oleh syariat tentunya, dari menziarahi kubur dengan cara yang syar'i, tanpa apa? Tanpa melakukan perjalanan, ya. Karena apa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tusaddu rihal illa thalathati al-masajid." Tidak boleh melakukan safar kecuali pada 3 masjid. Seorang muslim menziarahi kuburan tersebut, dia mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa untuk keluarganya secara umum dan keluarga yang terdekatnya dan orang-orang yang diketahuinya secara khusus. Dan ini kebaikan bagi dirinya dengan doa tersebut, yaitu dia meminta ampun atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ini baik bagi dirinya karena dia mengikuti sunnah dan mengingatkan dirinya kepada akhirat. Wa amal mamnu' fa innahu naw'an. Nah, sedangkan ziarah yang dilarang, ziarah kubur yang dilarang ini ada dua. Yang pertama, muharram, yang ini haram. Karena ini wasilah kepada kesyirikan. Katamassuh, apa tamassuh? Itu musab-musab. Katamassuh biha wa tawassul ila Allah bi ahliha was salati 'indaha wa ka israjiha wal bina'i 'alayha wal ghulu fiha wa fi ahliha idza lam yablugh rutbata al ibadah. Ini semuanya haram. Ini mengelus-elus, bertawasul kepada penghuni kubur tersebut, dengan penghuni kubur tersebut kepada Allah, dan sholat di sampingnya dekat kuburan tersebut, memberikan lampu, memberikan bangunan, membangun kuburan tersebut, dan hulu kepada penghuni kuburan tersebut. Ini adalah sesuatu yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia lam yablugh rutbatal ibadah. Dia tidak sampai kepada walaupun dia tidak meniatkan sebagai ibadah, ya. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua, yang tadi haram saja dan sebagai wasilah kepada kesyirikan. Yang kedua, ini syirik besar. Ad-du'a ka du'ai ahli kubur. Dia berdoa kepada penghuni kubur atau istighotsah kepada penghuni kubur tersebut. Istighotsah wa talabul hawaij ad-dunawiyyah wal ukhrawiyyah.
minhum wa hadha syirkun akbar wa huwa 'ain ma yaf'alu 'ubbadul asnam wa asnamihim. Seperti mereka itu melakukan istighatsah, meminta hajat-hajat mereka dunia dan juga akhirat, minta kepada penghuni kubur ini adalah syirik besar. Ini adalah sesuatu yang nyata yang dilakukan oleh penyembah berhala bersama sesembahannya. ولا فرق في هذا بين أن يعبد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله فإن المشركين يقولون ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Tidak ada bedanya antara yang berkeyakinan pelakunya tersebut dzalika annahum, karena mereka itu secara sengaja melakukan untuk meminta permintaan kepada penghuni kubur tersebut dan juga melakukan wasilah, maksudnya sebagai wasilah, menjadikan wasilah penghuni kubur tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik mereka itu mengatakan dalam surat Az-Zumar, orang-orang musyrik mengatakan, Allah berfirman di sini, "Mana'buduhum." Tidaklah kami menyembah mereka, menyembah kuburan tersebut dan juga kuburan orang soleh, para wali, illa yuqarribuna, kecuali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini perkataan orang-orang musyrik. Dan ini telah terjadi dan sedang terjadi dan masih akan terjadi sampai akhir kiamat, ya. Dan ini terjadi pada kebanyakan kaum muslimin negeri kita ini. Nauzubillah min dzalik. Dan mereka juga berkata dalam surat Yunus ayat yang ke-18, "Wa yaqulun haula'i syufa'a'una 'indallah." Mereka berkata, mereka ini penghuni kubur tersebut, ini adalah sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bahas pada pertemuan yang lalu tentang syafaat, ya. Syarat-syarat orang yang bisa memberikan syafaat. فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاثهم بهم يكفر. Nah, barang siapa menyangka bahasanya dia tidak kafir, orang yang tidak kufur atau keluar dari Islam, yang berdoa kepada penghuni kubur sampai dia berkeyakinan bahasanya orang tersebut, yakni penghuni kubur tersebut bisa memberikan manfaat atau bisa menolak mudarat, dan dia juga berkeyakinan bahasanya penghuni kubur tersebut sebagai wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menda'a wastaghatha bihim yakfur. Maka barang siapa yang berdoa dan beristighatsah kepada kuburan tersebut, lam yakfur di sini. Di sini ada tambahan. Dia belum kufur mana. Nanti kita lihat lagi. Man za'ama dzalika faqad kadzdzaba man ja'a bihi kitab was sunnah wa jama'at 'alaihi ummah min anna man da'a ghayra Allah fa huwa musyrikun kafirun fil halaini al-madhkuraini sawa'un i'taqadahum mustaqilaini aw mutawassitaini wa hadha ma'lumun bid-darurah min dinil Islam. Barang siapa yang menyangka dan menganggap bahasanya itu dibolehkan, faqad kadzdzaba ma ja'a bil kitab was sunnah, dibolehkan berdoa dan beristighatsah di kuburan, maka dia telah berdusta dengan Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para ulama, ya, para sahabat dan juga para ulama semuanya. Wa man da'a, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah musyrik kafir dalam fi halaini, dalam semua keadaan yang disebutkan tadi. Sawaun, sama saja mereka itu berkeyakinan
orang yang mati tersebut, yang telah dikuburkan tersebut sebagai yang bisa mengabulkan langsung atau dia sebagai wasilah, ini dia tidak boleh. Wa hadza ma'lumun bid-darurah min dinillah. Ini adalah maklum, telah diketahui bahasanya ini adalah dari agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Ini tidak boleh berdoa kepada selain Allah, beristighfar kepada selain Allah. Fa'alika bihada tafsil alladhi yahsul bihi al-furqan fi hadha al-bab al-muhim alladhi hasala bihi min al-ittirab wal fitnah ma hasala wa lam yanja min fitnati illa man 'arafa al-haqqa wattaba'ahu. Maka wajib bagi kita ini untuk mengetahuinya secara tafsil, yang mana telah dijelaskan oleh Al-Furqan, ini Al-Quran. Dalam bab ini pembahasan secara penting. Alladzi hasala bihi minal ittirab wal fitnah, yang mana hal tersebut telah menjadi fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Walam yanja minal fitnah, dan tidak ada yang bisa keluar dari fitnah kecuali dia yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Ini pembahasan kita pada malam ini, bahwasanya ini sangat penting sekali tentang perbuatan-perbuatan orang terdahulu yang ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang. Dia mengambil kuburan para nabi sebagai wali. Dan kita juga telah bahas pada pertemuan yang lalu. Orang kita pada zaman sekarang bahkan lebih buruk dari orang yang terdahulu. Lebih buruknya apa? Kalau orang terdahulu membuat gambar, membuat patung, itu yang dibuat adalah patungnya orang soleh, gambar yang orang soleh, yang menyembah kuburannya kuburan orang soleh. Akan tapi sekarang apa? Orang yang paling fajir, tidak melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan sholat, dia sembah. Ya, ini yang terjadi sekarang. Ya, banyak sekali ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Rasulullah Assalamah wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah keselamatan dan kita kepada Allah keselamatan dan kebaikan. Tidak ada. Baik. Masalah lampu dan kuburan tadi Pak. Di kebiasaan kita ini bayi baru lahir itu ada placenta. Nah, placenta itu biasanya dikuburkan. Nah, dikuburkan dekat rumah itu saya lampu selama 40 hari. Itu termasuk disihkan ya? Masalah plasenta bayi atau hari-hari. Kalau kebiasaan kita itu bukan kebiasaan kaum muslimin juga. Ketika bayi baru lahir, hari-harinya dikubur di dekat rumahnya, kemudian diberikan lampu selama 40 hari. Apakah hal tersebut termasuk kesyirikan? Kita harus mengetahui bahasanya hal tersebut yang pertama kebiasaan. Dan kita harus mengetahui juga bahasanya terkadang orang ini melakukan hal tersebut, yang pertama dia tidak tahu, kemudian karena ikut-ikutan, ya. Ada kebanyakan orang ditanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Saya ikut-ikutan saja. Padahal itu tidak boleh. Kemudian ketika seseorang melakukan hal tersebut, nah kita harus tanya benar-benar apa yang Anda yakini dari hal tersebut. Nah, di sini baru kita bisa melihat apakah dia terjatuh ke dalam syirik besar atau syirik kecil. Kalau dia berkeyakinan maksudnya, nanti kalau tidak dikasih lampu, ini bisa menyebabkan bayi saya meninggal atau bayi saya cacat, itu dan lain sebagainya. Ini bisa masuk ke dalam syirik besar, ya. Dan kalau misalnya dia berkeyakinan hanya mengikut-ikut saja, nah ini menjadi wasilah, kan? Wasilah kepada kesyirikan yang besar. Allah, begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala.